Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pagi hari ini semuanya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Anak-anakku, kita tetap semangat belajar, berdoa, beribadah di rumah. Kita tetap belajar dan mendapatkan ilmu, dan kita akan terus meraih cita-cita kita. Anak-anak, untuk materi pada pagi hari ini khusus tentang kurban. Hari Raya Idul Adha disebut juga dengan Hari Raya Kurban. Umat Islam memiliki dua hari raya, sering disebut juga dengan Hari Raya Idin, yang mana hari raya umat Islam yang pertama adalah Hari Raya Idul Fitri, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Hari raya yang kedua yaitu Idul Adha, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang Idul Adha, yang mana ada sejarah yang besar. Nabiullah Ibrahim mengorbankan putra kesayangannya, putra yang diharap-harapkannya dari Allah, dan Nabiullah Ibrahim mengikuti perintah Allah untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Di situ Allah menanyakan kepada Nabiullah Ibrahim, seberapa besar cintamu kepadaku atau kepada putramu? Nabiullah Ibrahim dengan cintanya kepada Allah akhirnya mengikuti mimpi petunjuk dari Allah tersebut untuk menyembelih Nabiullah Ismail. Karena cintanya Nabiullah Ibrahim kepada Allah, Allah menggantikan Nabiullah Ismail dengan seekor domba atau kambing. Anak-anakku, perintah berkorban dijelaskan dalam surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi fasholli lirabbika wanhar. Surat Al-Kautsar ini terdiri dari 3 ayat. Surat ini menjelaskan tentang nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Fasholli lirabbika wanhar. Sungguhnya orang-orang yang membenci kamu, ia adalah orang yang terputus dari rahmat Allah. Anak-anakku, tentang berkorban adalah bentuk syukur kita atas nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, agar nikmat tersebut terus ditambah dan nikmat tersebut menjadikan kita semakin dekat atau menjadi hamba yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, dan bukan sebagai hamba yang kufur atas nikmat-nikmat Allah. Anak-anakku, pembahasan sholat Idul Adha dan kurban ini perlu kita bahas bersama-sama, karena pembahasan ini harus kita bahas dengan detail. Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Dzulhijjah, pada waktu kita melaksanakan sholat tersebut. Jadi kita melaksanakan sholat Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Kita melaksanakan sholat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Anak-anakku, setelah kita mengetahui kapan kita melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka yang perlu kita bahas adalah kapan waktu kita berkorban. Waktu berkorban yaitu pada Hari Raya Idul Adha bertepatan dengan 10 Dzulhijjah atau disebut dengan Hari Nahar. Dan juga kurban bisa dilaksanakan pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, disebut juga dengan Hari Tasyrik. Anak-anakku, ibadah kurban itu memiliki ciri-ciri yang khusus. Hewan kurban yang diperbolehkan adalah kambing, sapi, unta. Anak-anakku, hewan kurban ini, kambing untuk 1 orang, sedangkan unta dan sapi untuk 7 orang. Dibagikan kepada siapa kurban ini? Kepada kerabat, tetangga, dan fakir miskin yang berada di sekitar kita.
Anak-anakku semuanya, hikmahnya berkorban adalah sarana ibadah kepada Allah, bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Yang kedua, kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga adalah segala sesuatu membutuhkan pengorbanan. Anak-anakku, banyak sekali hikmah yang perlu kita fahami dari ibadah kurban ini. Oleh sebab itu, dari 3 hikmah ini, marilah kita bisa meyakinkan diri kita bahwa semua ini adalah pemberian Allah, semua ini adalah nikmat Allah yang perlu kita syukuri, yang perlu kita bagikan kepada sesama, dan juga butuh pengorbanan. Sebagaimana cintanya Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Allah menguji Nabiullah Ibrahim atas cintanya, lebih cinta kepada anaknya atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembahasan selanjutnya adalah bagaimana cara sholat Idul Adha yang benar dan sesuai dengan ajaran Rasulullah atau syariat agama Islam. Secara umum gerakan dan bacanya sama seperti sholat biasa. Hal yang membedakan sholat Idul Adha adalah ketentuannya dilaksanakan 2 rakaat. Usolli sunatan li'idil adha rakaataini lillahi ta'ala. Ketentuan yang kedua, pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram takbir 7 kali, pada rakaat kedua takbir 5 kali. Ketentuan yang ketiga, setelah sholat kemudian khutbah 2 kali. Pada waktu khutbah yang pertama membaca takbir 9 kali dan khutbah yang kedua membaca takbir 7 kali. Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Disunahkan berpuasa pada tanggal 8 Tarwiyah dan 9 Arafah yang kemarin kita laksanakan bersama-sama. Selamat menunaikan ibadah kurban. Jangan lupa mengerjakan soal yang berikut ini. Pertama, tuliskan niat sholat Idul Adha. Kedua, berapa kali takbir di rakaat pertama sholat Idul Adha. Ketiga, berapa kali takbir pada waktu khutbah kedua sholat Idul Adha. Keempat, tuliskan ayat yang memerintahkan tentang kurban. Yang nomor 5, sebutkan hewan-hewan kurban. Anak-anakku, kumpulkan tugas ini pada wali kelas masing-masing terakhir jam 19.00. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu berdoa, belajar dengan tekun. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.